Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang selalu libatkan Allah di dalam kehidupan kita. Pernah nggak teman-teman kayak ngadepin masalah, tapi masalahnya itu kayak datang bertubi-tubi banget, pokoknya nggak habis-habis gitu. Terus teman-teman kayak berpikir, kok masalah saya nggak habis-habis, kayaknya masalah saya malah tambah rumit gitu. Terus kan otomatis kayak kita itu kayak capek sendiri ya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman kayak ngadepin masalah yang bertubi-tubi, nggak habis-habis, yang rumit banget, kira-kira apa yang teman-teman lakuin? Apakah teman-teman cuma berdiam diri? Apakah teman-teman cuma tiduran sembari kayak merenungi nasib, kok kayaknya masalah saya gini banget ya, nggak habis-habis gitu? Apakah teman-teman ambil air wudhu terus sholat, zikir sama Allah? Nah, kira-kira apa yang teman-teman lakuin ketika kita lagi sedih atau ketika kita banyak masalah? Nah, bagaimana supaya masalah yang kita hadapi dan masalah yang sering menimpa kita bertubi-tubi itu bisa kita atasi, yaitu dengan libatkan Allah. Ketika kita lagi sedih, kita harus melibatkan Allah. Kita jangan terus-menerus berdiam diri di kamar, kita kayak nangis gitu. Sebenarnya nangis itu hal yang wajar ya, manusiawi gitu. Kita juga jangan terlalu terpuruk sama masalah yang kita hadapi. Kita harus bangkit, kita harus ngadu sama Allah, kita harus libatkan sama Allah, dan kita juga harus minta pertolongan Allah. Yaitu ketika kita banyak masalah, kita jangan berdiam diri, kita harus ambil air wudhu. Mohon maaf ya teman-teman, ini rada berisik soalnya ini kebenaran banget ya, di depannya itu pabrik terus jalan raya juga, jadi mohon maaf ya kalau berisik gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana supaya hati kita bisa jauh lebih lapang dan jauh lebih tenang ketika kita menghadapi masalah, yaitu dengan kita melibatkan Allah. Caranya, kita ketika punya masalah, kita yang langkah pertama itu kita harus ambil air wudhu, kita sholat, selesai sholat kita berzikir. Sebenarnya terserah teman-teman ya, terkadang kan kesibukan orang itu beda-beda. Ada yang sehabis sholat kayak langsung kerja gitu. Ini kalau yang masih luang gitu ya, sehabis sholat kita berzikir sama Allah, kita baca sholawat sama Allah, baca istighfar sama Allah, baca Al-Quran gitu. Nah, bagaimana kalau kita misalkan nggak punya waktu, kita itu sehabis sholat langsung kerja gitu, ya udah nggak apa-apa, kita kerja sambil baca sholawat aja, karena amalan yang paling ringan itu yaitu dengan membaca sholawat. Ketika kita kerja, kita baca sholawat. Terserah teman-teman ya, mau sholawatnya apa aja, mau sholawat sallallahu ala Muhammad silakan, mau sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad silakan, mau sholawat yang panjang juga silahkan. Nah, ketika kita banyak masalah, kita libatkan Allah, kita sholat gitu, kita berzikir, kita baca sholawat, insya Allah hati teman-teman akan jauh lebih tenang, dan teman-teman juga akan dapat pertolongan dari Allah, dan teman-teman juga akan dapatkan jalan keluarnya. Jadi salah satu cara agar kita tenang menghadapi masalah itu yaitu kita libatkan Allah, kita minta sama Allah, karena setiap masalah yang datang pasti dengan izin Allah, dan kita juga harus minta sama Allah, kita libatkan Allah, kita minta pertolongan Allah, karena dengan pertolongan Allah masalah yang kita hadapi bakal Allah bantu. Dan ingat ya teman-teman, ketika kita lagi banyak masalah itu kita jangan langsung lari ke medsos, kita curhat ke medsos gitu. Jadi
ketika kita curhat di medsos itu, apakah kita menemukan jalan keluarnya? Apakah hati kita akan jauh lebih tenang? Ya mungkin tenang ya, tapi sesaat doang gitu. Tapi dengan kita curhat di medsos itu hanya akan orang itu jadi tahu problem kita, orang itu jadi tahu masalah kita. Jadi kan mereka tahu, tapi kan nggak bisa ngebantu kita. Cuman paling kalau komen sabar ya, paling kan kayak gitu. Emang sabar itu gampang yang ngucapinnya, tapi nggak segampang ngejalaninnya gitu. Sabar itu sulit gitu, nggak segampang ngomong sabar ya gitu, nggak segampang itu. Jadi kita lari ke Allah, kita curhat sama Allah. Ya Allah, saya capek, ya Allah tolong bantu saya. Kita ngeluh sama Allah, kita curhat sama Allah. Jangan curhat sama manusia. Boleh curhat sama manusia, tapi jangan kayak berlebihan banget gitu ya. Sewajar-wajarnya aja kita curhat sama manusia, biar hati kita jauh lebih tenang. Nah, curhat sama orang juga harus kayak yang dipercaya sama kita ya gitu. Jadi jangan kayak diumbar banget di medsos gitu. Kita juga harus punya batasannya gitu. Yang selanjutnya, perbanyak membaca sholawat. Nah, kenapa sih kita harus memperbanyak baca sholawat? Kalian percaya enggak kalau dengan memperbanyak baca sholawat itu membuat hati kita kayak jauh lebih tenang? Ketika kita banyak masalah kan kita otomatis kayak berpikir, ya Allah capek banget. Coba deh teman-teman, ketika banyak masalah kan otomatis kalau banyak masalah itu kayak nangis ya. Coba di hatinya teman-teman selalu baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau kalau enggak yang pendek aja ya, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Terus baca aja sholawat. Nanti juga kalau kita terus-terusan baca sholawat, kayak hati kita itu kayak tiba-tiba jadi tenang gitu. Jadi kayak masalah itu emang sih belum kelar ya, tapi masalah itu kayak apa ya, kayak udahlah gitu, jalanin aja gitu, ada Allah gitu, nanti juga masalah itu bakalan kelar gitu. Jadi intinya ya teman-teman, ketika kita lagi banyak masalah itu, kita yang pertama itu kita libatkan Allah dalam setiap masalah kita. Terus yang kedua itu kita berzikir, kita terus mengingat Allah. Yang ketiga, memperbanyak sholawat, karena dengan kita menerapkan itu semua, pasti hati kita akan jauh lebih tenang. Coba teman-teman terapin deh metode dari saya. Kita minta pertolongan sama Allah dan kita pasrah sama Allah. Selebihnya ya udah biar Allah yang atur. Kita udah pasrahkan semua masalah kita. Dan ingat teman-temannya, setiap manusia itu pasti mempunyai masalah, tinggal gimana kita ngadepinnya. Apakah kita bisa ngadepi masalah itu, atau kita terpuruk menghadapi masalah itu? Kuncinya yaitu ada di teman-teman semua. Nah, itu dia ya metode yang saya terapin ketika saya banyak masalah, ketika saya kayak udah pusing, udah gak karuan sama masalah yang saya hadapi gitu. Itu metode yang saya terapin selama ini. Nah, mungkin cukup di sini aja ya video saya kali ini. Mohon maaf banget ya bila kayak banyak banget kekurangan gitu dalam ucapan saya. Mohon maaf banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.